tangkap lebih mendominasi. Hanya yang belum bisa ekspor sekarang misalnya kayak budidaya cupang ya. Tapi mereka secara ini domestik luar biasa dari Batam. Berarti nilai ekspor paling tinggi kita apa Pak? Udang ya? Ekspor paling tinggi udang sama rumput laut ya. Yang jarang apa dan angkanya sedikit apa Pak kalau dari ekspor Batam ini? Kenapa? Yang angka ekspor yang minim lah. Angkanya minim. Iya. Lobster apa? Semuanya rata-rata bernilai ekonomis mas. Kalau dibanding sama tahun-tahun sebelumnya ada peningkatan nggak untuk tahun ini kita Pak? Ya kalau seperti ini contoh seperti rumput laut itu sangat meningkat ya. Kalau tahun lalu tidak kurang dari 1.000 ton lebih satu tahun masa pandemi 2020. Tapi sekarang udah bulan April ini sudah sampai 800 tonan. Jadi itu ada angka signifikan. Dan selama masa pandemi ini sebenarnya pengiriman atau ekspor kita ke Singapura ataupun ke Jepang itu tidak menurun sebenarnya. Jadi tetap terus bertahan. Dan kalaupun misalnya ada pengurangan tapi tidak signifikan. Ada program khusus nggak sih Pak untuk meningkatkan ekspor kita itu? Nah ini tadi ada program itu seperti tadi kita bersama Dinas Perikanan, kemudian juga BP Batam, pemerintah Kota Batam, kemudian pemangku kepentingan di bandara, Bea Cukai, pihak penerbangan Garuda, terus kemudian di di pelabuhan ada ini juga KSOP di sana, itu semua sudah berupaya dilakukan untuk meningkatkan ekspor kita dari Batam. Dan juga ada katakanlah supaya nilai ekspor kita yang selama ini misalnya hanya sampai ke Singapura tentu punya nilai lebih kalau bisa sampai ke negara tujuan seperti Cina misalnya atau langsung ke Jepang. Itu upaya itu sudah dilakukan. Nah harapannya ke depan apalagi dengan bandara yang memiliki katakanlah istilahnya punya kemampuan runway terpanjang juga ya, runway-nya terpanjang di Indonesia atau di Asia ya, di Asia Tenggara itu terpanjang runway kita, runway di Batam ini. Tentu pesawat berbadan besar udah bisa turun. Sebenarnya dari sisi katakanlah transportasi sudah tersedia dan pihak maskapai pun kemarin dari pihak Garuda sudah merancang ini semua. Ya tinggal sekarang yang menjadi hambatan juga dari itu misalnya bagaimana mereka bisa menandatangani kontrak dengan negara penerimanya itu, dengan buyernya di sana. Ini yang mereka belum bisa ke sana. Juga mungkin misalnya bisa juga upaya-upaya misalnya dengan menjaga kualitas ikan kita sendiri. Sehingga negara penerima itu katakanlah selalu menginginkan katakanlah ikan dari kita, dari Batam atau dari Indonesia. Melalui karantina ini kita memberikan jaminan terhadap produk dari ikan itu sendiri.